Mereka yang senantiasa aktif di masjid, memakmurkan masjid, imannya mantap, orientasi mereka adalah akhirat. Mereka tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan rebutan duit, apalagi masjid kelebon caleg. Ini sudah selesai pilkadanya ya. Wali kota siapa? Ini apa? Bupati. Siapa bupati? Belum. Sudah. Kuikonnya. Kemarin dia masuk masjid. Nah, kalau sudah mulai kemasukan caleg, kemasukan ini, kemasukan itu, Masya Allah, tabarakallah. Belum tentu orang yang masuk masjid itu disepakati oleh jamaah. Biasanya dadi masalah. Maka politik itu bukan kolam kita. Walaupun tentu kita anti politik juga keliru. Tidak boleh. Tapi ingat, bukan kolam kita itu bukan politik. Kolam kita ini ya apa mikir akhiratku mapan. Satu, imannya mantep dulu. Karena orang yang imannya mantep, saya digolei masjid. Nomor dua, orang yang masuk masjid jangan sampai orientasinya duniawi, ngerusak. Jangankan di masjid, zaman kita kembali ke zaman Nabi. Panjenengan tahu sejarah perang Uhud enggak? Sejarah perang apa? Uhud. Perang Uhud ini, Pak, umat Islam wis menang, Pak. Ketika umat Islam mulai menang, pasukan panah yang Rasul letakkan di Jabal Rumat itu sekitar 40 orang, itu ngelihat ke bawah, loh, kok wis mulai rebutan. Ada yang mulai narik kuda, ada yang narik unta, ada yang mulai ngambil baju besinya pasukan musuh yang terjatuh di bawah, yang di atas, waduh. Coba, kalau kita tidak cepet-cepet turun, kau lihat apa gini? Apa yang terjadi? Mudun. Ojo, Nabi Muhammad ngelarang. Lo ini guntek lo. Turun mereka. Setelah mereka turun, Khalid bin Walid lihat, loh, pasukan panah sudah turun. Ini kalau kita berbalik, mereka tidak tahu, tidak harus ngawasi. Yuk putar balik kita, putar balik sampai apa? Nabi Muhammad berdarah-darah. Betul apa enggak? Hanya gara-gara apa? Rebutan. Maka kalau sudah masuk masjid urusannya rebutan dunia, ya bakal buyar. Jangankan kita, sahabat Nabi saja bisa buyar. Poin ketiga, ingat jamaah, masjid itu bukan tempat bagi-bagi uang, tapi masjid itu menyelesaikan solusi dengan memperkokoh ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Maka seorang sahabat yang masuk masjid banyak utang, bukan sama Nabi dikasih uang untuk ngentek membayar utangnya, tapi apa? Dikasih doa, yang doa itu sebagai generator dia untuk kuat bekerja. Poin keempat, masjid ini tempatnya anak-anak kecil harus nyaman. Karena kita jamaah sekarang lebih percaya anak kita di masjid dibanding mereka di luar masjid. Poin terakhir, dan ini yang paling penting, bagaimana kita ini memaksimalkan fungsi masjid. Begini jamaah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir surat At-Taubah ayat yang ke-18, pada poin yang paling akhir Allah bilang apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka yang senantiasa aktif di masjid, memakmurkan masjid, imannya mantap, orientasi mereka adalah akhirat. Mereka tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan rebutan duit, apalagi masjid kelebon caleg. Ini sudah selesai pilkadanya ya. Wali kota siapa? Ini apa? Bupati. Siapa bupati? Belum. Sudah. Kuikonnya. Kemarin dia masuk masjid.
Nah, kalau sudah mulai kemasukan caleg, kemasukan ini, kemasukan itu, Masya Allah, tabarakallah. Belum tentu orang yang masuk masjid itu disepakati oleh jamaah, biasanya dadi masalah. Maka politik itu bukan kolam kita. Walaupun tentu kita anti politik juga keliru, tidak boleh. Tapi ingat, bukan kolam kita itu bukan politik. Kolam kita ini ya apa mikir akhiratku mapan. Nah, maka yang terakhir Allah Ta'ala firmankan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, sekarang begini jamaah, supaya masjid itu menjadi tempat di mana orang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka masjid harus dibangun dengan landasan ilmu. Masjid ini harus menjadi sumbernya ilmu. Maka lihat di zaman dulu, tidak ada sekolahan kecuali belajarnya di mana? Masjid. Tidak ada orang pinter kecuali duduknya di mana? Masjid. Tidak ada orang menginginkan ilmu kecuali mereka berangkatnya kemana?